1, 2, 3. Ya mesti kok buka warak apa sih? Rasa terlalu formal. Halo, balik lagi di Anum Suara. Aku Roni. Aku Bob. Kali ini kita akan membahas lifestyle Wis, in general. si paling lifestyle. Iya dong. Mungkin lebih ke ini sih. Ngangkat tetap lifestyle di desa apa lifestyle in general aja? Ya general aja mungkin ya. General aja. Kayak soalnya emang kita deh. Mengangkat di desa, di daerah kayaknya kita nggak terlalu menguasai Iya sih. amat. Tapi mungkin lebih ke sih, menambahkan sudut pandang aja sih. Ya, tapi anyway guys, ini cuma semua yang kita omongin ini persepsi murni pure sudut pandang kita ya. Jadi bukan sebuah kebenaran. Ya nggak tahu sih kebenaran apa enggak, tapi seenggaknya menurut kita ya, sejujurnya kayak ya. gitu aja. Ya. Mulai masuk ke menurutmu lifestyle lingkungan kita aja deh, berarti lifestyle di lingkungan kita itu berkembangnya kayak gimana? Berkembangnya cukup bagus. Dalam artian ya, kalau kita lihat ya flashback ke beberapa tahun lalu, pas masa kecilnya kita kayaknya gaya hidup masih yang standar gitu loh, standar. Apalagi kita basically hidup di desa. Standar yang dipakai di situ. Iya, maksudnya itu masih yang standar banget gitu loh. Kalau dibilang ketinggalan enggak, tapi dibilang udah oke belum gitu loh. Tapi akhir-akhir itu lifestyle anak desa apalagi itu udah yang hampir setara dengan anak-anak di kota gitu. Iya nggak sih? Menurutku iya sih. Tapi mungkin berarti istilah apa ya? Katro itu tetap kan ya, tergantung persepsinya masing-masing. Iya, betul. Iya sih. Tapi udah jarang nggak sih kita temuin anak yang gayanya tuh mohon maaf katro gitu. Tapi tergantung preferensi sih. Iya juga sih, tapi maksudnya kayak mostly yang gayanya sok gitu katro, itu kan mereka pasti kayak di ini nggak sih, dibully, tapi dalam artian bercanda gitu loh, dibercandain gitu kan. Akhirnya kan dia malu, terus ya punya kesadaran buat ya udahlah sama kayak temennya, ya bergaya tapi sewajarnya dan nggak berlebihan gitu. Ini saya tak lihat sih. Kayak 5 tahun lalu 3 tahun lalu masih banyak, apalagi di daerahku kok Semiran gitu loh, mesti gaya berpakaiannya sing lihat ning sinetron terus dicontoh gitu. Tapi cat rambut sekarang keren-keren sih menurut. Iya makanya sekarang wis setara ngono lah mbak. Mungkin karena ini sih cari referensinya lebih gampang. Iya, jadi ini pembandingnya kayak langsung ketara gitu. Iya bener. Sama ya itu tadi, karena sekarang mungkin ini ya informasinya harus cepet loh. Jadi misal anak kota kayaknya saya lagi hype gitu besoknya di desa wis langsung kita bisa rasakan loh. Zaman dulu kan enggak kayak neng kota wis 2 tahun lalu neng desa kayak gitu loh, kayak sampai gitu. Itu sih. Tapi menurutmu ada istilah jamet itu enggak? Menurutmu gimana? Jawa metal. Oh iya. Kayaknya sekarang jarang ya jamet Jamet kan kayak masih deh. Ya ada sih, tapi udah gini. Anjing. Di atas galuh terus gini masnya. Oh iya sih masih ada. Tapi kan udah nggak ini Maksudnya nek dulu jamet apa viral saya viral banget. Kita nek sekarang wis jarang saya tertarik pun enggak, mohon maaf. Tapi kan itu lifestyle dalam tanda kutip ke arah ke fashion. Kalau lifestyle dalam kehidupan sehari-hari mungkin kayak tingkah laku, terus sosialnya gimana, itu menurutmu kayak gimana? Ya udah bagus itu tuh. Ya bagus, tapi kalau kita telisik lagi pasti ada positif negatifnya. Kayak yang kita bahas kemarin itu, kalau di desa bagusnya masih ada kontrol sosial yang tinggi, tapi makin kesini
dengan sistem informasi yang udah oke banget, cepat, terus kan pasti berimpact ke berbagai macam hal ya, apalagi di style kayak hidup. Tapi kan lifestyle kan bisa banyak banget kan ranahnya. Iya. Kayak katakanlah makanan kan sekarang mungkin di perkotaan gitu, atau di katakanlah generasi sehat sekarang, pola makannya pun udah kayak sehat-sehat gitu. Menurutmu di posisi sekarang di strata kita, pola makannya kayak gimana? Iya sih, sehat tapi mahal. Iya sih, soalnya zaman dulu kan di daerah, apalagi di daerah kita kafe belum ada toh. Iya sih. Sekarang kafe wis menjamur, dan makanannya juga mereka ngambil referensi dari kota-kota besar, bahkan western gitu. Tapi menurutku kemungkinan malah makanan dulu itu kemungkinan malah lebih sehat dari makanan sekarang sih. Soalnya sekarang banyak fast food yang kita nggak tahu cara olahnya gimana, nggak tahu kita makan nutrisinya apa. Lebih ke junk food gitu. Iya, dulu kan katakanlah malah cuma ngambil dari kebun sendiri, terus masak seadanya, terus dimakan, dan itu katakanlah dan cara masaknya juga masih tradisional ya. Sekarang wis nggak listrik, nggak mesin aja wis cepet jadi ini. Iya sih. Kemungkinan lebih ini sih ke instan itu baik atau enggak ya, aku nggak tahu sih. Ya kalau kita ngomongin teknologi, ngomongin apa sih namanya ya, modernitas, ya itu bagus, positif. Tapi kalau kita bandingin ke zaman dulu, ya bisa jadi negatif. Karena banyak value-value yang dulu diajarin sama sesepuh itu mulai hilang gitu loh, mulai pudar. Mungkin kayaknya data juga ini sih bilang usia umur manusia itu kayak meninggal umur berapa gitu. Harapan hidup orang desa kan kalau dulu itu lebih tinggi daripada orang. Ya. Menurutku sekarang kayak sama kemungkinan berlakunya agak sulit sih. Iya, benar-benar ya itu tadi sih, karena gaya hidupnya udah beda gitu. Sekarang ya anak desa pun keren-keren sih gayanya dari berbagai hal ya, secara berpakaian, perilaku, terus mangannya juga saiki wis do gaya-gayaan tak sih? Iya, termasuk kowe. Enggak sih, aku makan sehat ya. Alah. 4 sehat, 5 sempurna. Aku 10 sempurna. Si paling sempurna. Menurut kan lifestyle kan berarti kan porsinya kan banyak banget kan. Maksudnya pakaian, gaya hidup, lifestyle itu ya. Menurutmu pengeluarannya untuk lifestyle itu bisa berapa persen dari pendapatan kamu sendiri? I think about 80%. 80%? Kalau itu maksudnya lifestyleku itu dibarengi sama kebutuhan. Iya sih, maksudku itu bisa berjalan seiringan sih. Iya, makanya. Maksudnya selama kita nggak berlebihan ya, maksudnya kayak hidup kita ya sesuaiin sama kebutuhan. Tapi berlebihan pun itu termasuk lifestyle sih menurut. Ya, iya, betul juga. Karena emang anak zaman sekarang apalagi itu nggak sih, kayak terlalu maksain nggak sih? Bahkan standarnya mungkin ini sih mereka nggak buat standarnya mereka sendiri, tapi mereka membuat standar yang nggak bisa mereka capai, akhirnya ngoyo sendiri aja sih. Standar orang lain, benar. Iya, makanya. Iya sih. Menurutmu kecenderungan untuk ke positif negatifnya akhirnya gimana pembagian? Kalau orang-orang yang punya pemikiran yang matang seperti saya, si paling matang, istilah gas bosok aja. Astagfirullah. Gak sih, maksudnya mereka yang emang udah siap, terus punya pikiran yang matang, sudut pandangnya oke, pasti banyak sisi positifnya sih. Gaya hidupnya juga yang so-so, sehat-sehat, lurus-lurus aja, itu banyak sisi positifnya. Tapi kalau
kita lihat ya, maksudnya zaman sekarang, apalagi generasi Z, yang mereka mungkin salah pergaulan atau referensinya kurang tepat, ya lebih banyak negatifnya gitu. Tapi ya semua tergantung kitanya yang menyikapi bagaimana, ya nggak sih? Nah aku lihat sih temanku ini kayaknya lifestyle-nya, Maaf, kita bukan teman. iya sih. BTW baterainya merah. Masa? Iya. Ijak kuat sedih longkas lah. Iya. Dikat sih. Cut. Lanjut tekan apa? Action. Tekan apa tadi? Kau. Kecenderungan negatif positif. Oh, iya. Menurut lo berarti kan kecenderungan untuk negatif positif kan berarti ini ya dipengaruhi lingkungannya mereka sendiri. Ya, banyaklah faktor. Nek menurutmu? Saya paling lifestyle banget. Paling lifestyle. Menurutmu gimana? Menurutmu Ya siapa menurutmu persepsimu, nek tadi kamu tanya, menurutku lebih banyak atau cenderung ke positif atau negatif. Lan menurut Anda pribadi, itu biar apalagi selama ini kan kamu lebih banyak menghabiskan waktumu di desa, di daerah ya. Kan beda mbak aku. si paling beda? Iya. Ya sih, tapi menurutku ini sih lifestyle-nya itu. Ini aku nggak tahu sih teman-teman yang lain gimana, tapi mungkin lifestyleku sendiri itu nggak, mungkin sedikit dipengaruhi orang lain, tapi menurutku nyaman apa sih tak pakai, apa sih tak makan, apa sih tak kerjain, ya wis itu sih tak lakuin aja. Menurutku pembandingnya itu jadinya nggak langsung bertabrakan gitu, nggak dibandingkan langsung, tapi ya wis tergantung persepsinya masing-masing aja. Menurutku orang katakanlah nek wong desa kan nek zaman katakanlah 2-3 tahun yang lalu akeh sing cat rambut sing ngasih norak-norak gitu. Tapi menurutku kalau menurut mereka itu keren, ya menurutku sih nggak masalah sih. Yes. Kan itu tergantung lingkungannya mereka. Mungkin di perkumpulan mereka itu yang dianggap keren kan kita juga nggak tahu kan. Mungkin itu keren menurut mereka kan, kita juga nggak punya apa ya, nggak punya kewajiban untuk menjudge satu-satu gitu sih. Ya, hak buat. Iya kan, udah hak masing-masing sih. Tapi menurutmu, nek pandangan masyarakat tentang ini, tentang lifestyle-nya masing-masing itu masih sangat ini nggak sih, berpengaruh besar gitu nggak sih? Kalau katakanlah aku ya misalnya lifestyle-ku kayak gini, katakanlah aku sih cat rambut kayak gitu. Nah, menurutku pandangan masyarakat itu akhirnya tetap berpengaruh besar ke hidupku apa enggak? Nah, aku sih enggak. Kalau dulunya ya aku mungkin sekitar 2-3 tahunan yang lalu, aku masih mikirin pendapat orang, omongan orang itu masih aku pikirin. Karena ya aku sekolah di luar kota gitu ya. Maksudnya pasti lingkunganku ya sesuai itulah, maksudnya aku menyesuaikan lingkungan. Berarti masih mau nggak mau harus mengikuti lifestyle yang umumnya gitu. Iya, yang berkembang secara umum. Iya, benar. Ya kalau aku lama di situ ya aku pasti tidak menutup kemungkinan bakal ngikutin gaya hidup mereka gitu loh. Meskipun itu nggak secara keseluruhan ya. Tapi waktu itu emang ketika aku pulang di rumah itu menurut mereka aneh gitu. Kok gayanya gitu, atau tingkah lakuku gitu, terus makanku atau ya everything I do menurut mereka kayak nggak sesuai gitu loh. Karena aku pernah ditegur sama ibuku sendiri, kok mbok yo sik ngumumikan sane gitu. Ngono dadi lah. Perasaan aku wis umum, aku wis biasa aja, tapi ternyata di lingkunganku itu dianggapnya kurang ngono loh. Tapi makin kesini aku udah makin yang bukan bodoh amat, tapi ya aku lebih self love gitu loh. Yang menurut aku oke, sesuai sama aku dan benar, kita nyaman, ya aku lakuin gitu. Tapi kan cara menurutmu kan katakanlah kamu wis nggak mau mikirin pendapat orang lain, tapi kan masih ada yang terjebak di posisi wah aku harus
terlihat baik di depan mereka atau terlihat baik di depan satu yang komunitas yang lain. Nah, cara kamu mentas dari keadaan itu kayak gimana? Menikmati. Waktu itu iya bener, aku emang beban banget. Kayak aku pengennya, aku di rumah, ya wes aku gini gitu loh. Berarti kayak sementara pasang topeng. Ya, sementara sebelah. itu, ya bener. Sementara itu aku nggak nyaman gitu loh. Aku menjadi orang lain. Tapi lama-kelamaan ya, kok nggak nyaman ya, mengganggu malahan. Ya. Berarti akhirnya, emang saya mengubah tetap waktu apa pemikirannya sendiri apa sih yang paling besar? waktu. Ya, waktu bakal ngubah mindsetmu sih. Iya. Sama referensi. Kalau kamu berteman atau bergaul sama orang-orang yang pikirannya terbuka, mindsetnya terbuka, pasti kamu pun nantinya bakal ngikutin itu. Tapi ya sih, menurutku paling ini sih, waktu sama, ya emang sih bener referensinya kita tetap duduk di situ aja, dikembang ke yang lain, itu sih mengubah. Mungkin ke lifestyle yang berbeda atau yang sesuai dengan standar kita sendiri aja sih. Menurutku lifestyle sih berkembang di masyarakat sekarang itu pada akhirnya mencocokkan diri masing-masing apa masing-masing itu yang mencocokkan diri ke lifestyle itu. Udah nggak maksudnya? Iya, masing-masing yang mencocokkan sih. Masing-masing yang ya, karena generasi sekarang ya FOMO itu tadi. Pasti mereka pengen sama kayak yang lain. Berarti sudah terkotak-kotak mana, tinggal mereka mau yang di kotak yang sebelah mana, tinggal masuk ke situ. Itu sih. Ya, kotak-kotak itu kan nggak ini sih, bukan tentang kotak yang salah atau kotak yang benar sih. Nggak selalu negatif. Bordernya itu sebelah sini, nah kamu ikut yang border yang mana aja sih. Benar. Menurutmu lifestyle sing paling aneh menurutmu apa? Nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh. Nek sing mbok lakoni sendiri. Ya aku lakuin. Nggak ada sih. Selama ini aku ngikutin yang sewajarnya aja sih. Iya. Tapi ada yang pernah nge-distract aku. Kayak sebenarnya aku nggak mau lakuin tapi aku harus gitu loh. Gimana ya susahnya? Ya gitu, aku nggak mau lakuin tapi aku harus ngelakuin. Lebih ke apa ya? Kewajiban apa ke apa? Bukan. Ada sih. Ya ada sih tapi gimana ya? Dan ini mungkin masih dianggap tabu di lingkungan kita sih daerah. Tapi di kota besar itu hal biasa. Ya mungkin itu pas kamu masuk di kota yang berbeda dengan kota yang ada di desa aja sih. Bener. Tapi ya sekarang pada akhirnya semuanya melakukan itu gitu. Ketika aku melakukan waktu itu, aku pun sebenarnya merasa aku nggak harus sih, sebenarnya nggak butuh seperti ini. Dan aku melakukan. Di sisi lain ada yang bilang emang nggak seharusnya, tapi ternyata sekarang itu malah jadi umum dilakukan sama orang banyak gitu. Ya mungkin apa sih pengumuman katakanlah sesuatu itu emang butuh proses sih. Ya. Kita yang sekarang umum tapi kita udah ngelakuin dari dulu, akhirnya hidup ya. Karena kita sekarang udah umum tapi kita udah pakai itu sejak dari dulu. Nah kita emang pas saat itu kayak bakal dicemooh bisa-bisa sih menurutku. Walaupun sekarang udah pada umumnya kayak gitu, tapi tetap walaupun mungkin katakanlah itu jadinya pioneer, tapi pioneer kan nggak tahu bakal ke arah positif atau negatifnya sih. Ya tapi sebisa mungkin pasti kita maunya ke arah yang positif. Gitu. Jadi pioneer pun menurutku ini sih kecenderungan masing-masing pribadi aja sih. Kan ada orang yang nggak berani ngambil resiko untuk memulai sesuatu yang baru yang nggak pada umumnya, tapi ada yang berani ngambil itu walaupun itu efeknya ke depan baik atau buruknya, mereka nggak mikirin itu. Mungkin itu emang salah satu yang dimiliki sama pioneer itu sih. Kelebihan dan kekurangannya emang
ya dimiliki mereka aja. Wani ya penting ya. Iya sih, benar-benar. Menurutmu ini sih apa ya, ke lifestyle, mungkin lifestyle yang menurutmu paling aneh kan nggak ada, tapi katakanlah lebih ke nominal aja sih, pemborosan. Kok langsung ya belok banget ya, nggak apa sih menurutmu. Pemborosan kan juga ngikut lifestyle. Pemborosan sing paling nggak berguna menurutmu apa? Sing mbok pernah tuku kah? Pernah mbok beli? Iya. Baju sih. Baju. Iya. Kayak ini nggak sih? Kalau apa ya? Ya kan kita masing-masing mengidolakan tokoh ya, mengidolakan tokoh. Kita punya referensi yang kayak buat kita itu, oh ya kayaknya aku sesuai nih. Maksudnya baik itu dari personality, itu personality luas ya, personality secara implisit, eksplisit lah, dari sikap, tingkah laku, tutur kata, cara berpakaian gitu loh maksudnya. Nah, waktu itu pernah aku pernah kayak mengidolakan suatu tokoh gitu, dan ya aku obsesi banget pengen styleku seperti dia. Akhirnya aku iya sih, itu ada banget ngapain sih. Jadi aku kayak memaksain buat at least aku bisa pakai apa yang dia pakai. Itu bodoh sih, bodoh dan konyol. Itu sih saya menurutku. Sebenarnya aku nggak butuh, tapi ya gimana gitu. Tapi setelah itu ya, setelah aku menyadari ya cuma apa sih gitu loh. Tapi begini itu sih. Tapi wajar nggak sih? Nggak tahu sih, aku nggak pernah, belum pernah di kondisi kayak gitu. Mosok. Iya, sama sekali. Lah nek awakmu apa saya nganu, saya marahi over budget buat hal yang menurutmu nggak butuh sebenarnya tentang gaya hidup. Sebenarnya nek over budget kayak enggak, tapi apa ya? Kayak aku lebih ke impulsif aja sih, kayak mah beli, sebenarnya ya nggak mahal-mahal amat sih, cuma pengen tuku gelas, pengen tuku cangkir kayaknya apik deh, ya wis tuku kalian termos tumbler yang keren nih. Tuku aja. Iya, aslinya nggak butuh amat. Iya, juga cuma beli air mineral, ya wis tuku botolan, tumblernya juga jarang kepakai juga, tapi nek dihitung-hitung lumayan juga, tapi yo kanggo juga, tapi yo nggak butuh-butuh amat, tapi yo seneng aja sih. Cuma lebih ke impulsif aja. Iya, berarti wajar kan ya. Maksudnya pasti Iya sih, masing-masing individu punya sisi itu nggak sih? Tapi ya, tergantung para homo kan. Iya sih, iya. Persepsi ini aku nggak mengeneralisasikan ya, tapi kayaknya nek kita lihat secara kasat mata gitu rata-rata juga seperti itu ya. Iya emang sih, emang apa ya? Manusia itu naluri untuk ini sih, katakanlah membuang uangnya untuk hal yang menurut mereka cuma seneng-seneng aja, kayak seneng banget tuh. Iya benar. Katakanlah cuma orang jualan nomor katakanlah judi kan, orang kan seneng banget loh, padahal mereka itu mudeng nek kesempatan untuk menangnya itu dikit banget, dan mereka itu tetap seneng aja bajanya. Emang itu apa ya? Naluri aja sih menurut. Iya sih. Tapi ya cuma itu standarnya meh parah atau enggaknya itu yang bisa membatasi cuma masing-masing aja sih. Diri mereka sendiri. Menurut pemborosan sih paling berguna menurut sing yang paling enggak kamu sesali? Buku. Iya sih, aku nggak pernah nyesel sih, maksudnya kalau beli buku sebanyak apapun itu dan seenggak butuhnya aku gitu loh, maksudnya kayak tadi mungkin cuma kayaknya ini bagus, padahal aku belum tentu baca itu gitu loh. Tapi aku nggak menyesal kalau itu. Nek menurutmu? Tapi emang buku mahal-mahal sih. Iya. Makanya aku nek beli buku nek nggak tahu apa itu tentang buku tentang apa, aku jarang beli sih. Nah jadi ini nek beli buku aku mesti seenggaknya, walaupun katakanlah nek isinya nggak menarik, seenggaknya daftar isinya aku selesai. Tapi menurutku nek iya sih, tapi pecinta buku emang nggak tahu sih dibaca apa enggak ya, tapi berguna atau enggaknya menurutku masih di batas yang bisa berguna gitu. Walaupun dibaca apa enggak ya, tapi masih punya ini sih. Ya hitung-hitung koleksi hal yang bermanfaat ya, maksudnya bukan manfaat juga sih,
koleksi hal yang positif nggak sih? Positif negatifnya sih tergantung nih buku Iya, tentang teroris sih. Ya enggak lah, Sih. gila aja. Tapi ini sih, ya emang kecenderungan untuk buku sih menurutku nggak bisa di ini sih. Soalnya itu tergantung apa ya pribadinya gitu. Orang yang suka buku itu nggak bisa di generalisir untuk apa ya, yang seneng baca doang, apa sing cuma seneng cerpen doang, apa cuma yang seneng NC doang. Menurutku sih itu masing-masing. Tapi seenggaknya orang yang suka buku, menurutku orang yang suka katakanlah suka buku itu menurutku lebih ke banyak sisi positifnya sih. Wah, Tapi aku yang nggak suka buku-buku amat sih. Sehingga sisi positifnya jangan nol jadi. Tapi menurutku apa ya pemborosan yang paling nggak aku sesali pemborosan sih buat aku ketenggelam travel gitu aja sih. iya karena itu hobimu sih. Ya ora sih. Enggak juga sih. Tapi iya sih. Mungkin lebih ke ini sih. Penasaran apa ya? Lingkungan bukan lingkungan sih, tempat atau suasana baru aja sih aku. Dan menurutku travel emang enggak ini sih. Mungkin pemborosan untuk sebagian orang sih bisa sih, tapi menurutku pemborosan untuk travel itu masih positif juga. Iya sih. Dan apalagi itu bisa langsung dirasain ya. Dan Iya ingatnya kita seumur hidup sih. Makanya. Dan pembelajaran di tempat-tempat di lokasi-lokasi itu kita nggak bisa menebak apa sih yang terjadi. Nggak bisa gitu sih. diprediksi. Terakhir tujuan ke depan tentang katakanlah lifestyle yang ideal menurutmu. Yang ideal menurutku. Ya yang lurus-lurus aja sih. Enggak sih, enggak. Ideal itu nggak harus lurus. Iya nggak harus lurus. Maksudnya ya yang sesuai sama personalitiku, yang aku nyaman melakukan itu, aku nyaman memiliki itu, ya sesuai itu. So just apa ya, let it flow. Menurut sih lifestyle idealku sih menurutku ya sing sekarang sih yang keadaanku sekarang menurutku gimana cara itu berkembang tentang keidealanku menurutku itu sih ya apa sing tak lakoni ke depan apa ya sekarang itu sih ngedeng. Kalau kalian gimana lifestyle kalian mungkin yang sangat bahas mana lifestyle estetik pencari estetik menurutmu gak Si apa? paling estetik anjing. Enggak sih, aku bukan tipe orang yang apa sih semuanya harus terlihat estetik. Ya kadang iya sih pengen apalagi nganu ya nek kita main sosmed ngono ya mesti pengennya ngepost sesuatu menarik. Kayak orang cuma fotokopi aja, foto minuman kopi aja wis kayaknya ono sih estetik banget. Nek kita foto kok kayak gitu-gitu aja. Tapi menurutku itu sih mungkin kecenderunganku sih. Aku ya mengarah katakanlah apa ya, referensi estetik itu menurutku apa ya berjalan dengan itu kayak soalnya tentang simple dan oh ya enak dilihat aja sih menurutku. Iya sama ini sih our creativity gitu nggak sih? Nek semakin orang itu punya kreativitas yang tinggi ya dia pasti dengan gampang loh nyiptain sebuah estetik gitu. Lu kayak estetik nggak harus mahal sih. Menurut aku yang seneng dengan kata-kata estetik itu sih nggak harus mahal tapi bagus apik kita aku seneng sih. Iya sih aku kagum sih sama orang-orang yang seperti itu. Maksudnya sometimes aku pengen ngelakuin itu pengen bikin sesuatu yang estetik tapi gak iso ngono iki lho. Kayak malah dadine elek ngono lho ora genah wagu ngono. Terus kayak estetik kita bahas lain waktu aja. Yes, kita sampai di sini aja. Menurut kalian lifestyle yang paling bagus menurut kalian kayak apa bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Dah.